Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana nih kabarnya adik-adik? Semoga adik-adik senantiasa dalam keadaan sehat dan tentunya semangat. Oke, hari ini kita akan belajar bersama nih. Dan sebelumnya perkenalkan, nama kakak Muflihatul Khofifah. Adik-adik bisa panggil kakak Kafifah. Nah, hari ini kita akan belajar bersama dengan seseorang juga. Kira-kira siapa ya? Oke, sebelumnya kita perkenalan terlebih dahulu ya dengan beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama kakak Tiara Ilmiati, kakak dari PGSD semester 5. Sudah kenal ya dengan Kak Tiara? Oke. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, alangkah lebih baiknya kita membaca doa terlebih dahulu ya. Berdoa dimulai. Selesai. Kakak juga akan mengingatkan adik-adik supaya membuka buku tematik ya. Tema 2, kelas 2, subtema 3, pembelajaran pertama. Dan jangan lupa pula ya, persiapkan alat tulis kalian. Nah, di sini sebelum kita mulai pembelajaran, kakak akan menyebutkan tujuan pembelajaran hari ini ya. Nah, yang pertama itu diharapkan adik-adik mampu mengetahui aturan bermain di sekolah. Dan kedua, ya, diharapkan adik-adik mampu juga melakukan pembagian dengan cara pengurangan berulang. Dan yang terakhir, yaitu diharapkan adik-adik mampu membuat gambar menggunakan alat dan bahan yang ada. Seperti itu tujuan pembelajaran hari ini. Baik, pada semangat semuanya ya adik-adik. Nah, di sini kakak akan belajar terkait tematik tema 2, yaitu bermain di lingkunganku, dengan subtema bermain di lingkungan sekolah. Ayo kita mengamati adik-adik. Nah, hari ini Beni pergi ke sekolah. Beni duduk di kelas 2 SD. Beni bertemu banyak teman di kelas. Ada Edo, Udin, Lani, dan Dayu. Nah, di sini perhatikan gambar di bawah ini ya. Nah, di sini ada gambar terkait di lingkungan sekolah. Nah, di sini ada ajukan pertanyaan mengenai bermain di lingkungan sekolah sesuai gambar yang ada di sini ya adik-adik. Gunakan dengan bahasa yang sopan. Nah, di sini pembelajaran pertama. Waktu istirahat tiba, Beni bermain di halaman sekolah. Ayo mengamati. Perhatikan ya adik-adik gambar di sini. Nah, kira-kira cerita apa yang cocok untuk gambar di atas? Coba buatkan 5 pertanyaan tentang gambar di atas ini yuk adik-adik. Siapa yang tahu? Contohnya ya, apa yang sedang dimainkan Beni? Kemudian ada juga siapa saja yang bermain lompat tali? Ya, ada juga kapan mereka bermain bersama. Kemudian ada lagi yang tahu? Oh iya, Tina tahu apa? Oh iya, ada berapa anak yang bermain air di dalam gelas diletakkan di atas kepala? Nah, di sini ayo kita membaca. Nah, di sini ya ada bacalah teks berikut. Di sini ada judulnya bermain di halaman sekolah. Waktu istirahat tiba, siswa kelas 2 bermain di halaman sekolah. Ada yang bermain kelereng, bermain tali, dan bekel. Beni, Edo, dan Udin sedang bermain kelereng.
Benny sedang fokus menjentingkan kelerengnya. Kemudian Edo dan Udin menunggu giliran sambil mengamati kelereng di dalam lingkarannya. Banyak kelereng di dalam lingkaran, ada 6 butir. Siti, Mei, dan teman lainnya bermain lompat tali. Mei mendapat giliran melompat. Siti memutar tali dari sebelah kanan. Teman lainnya memutar tali dari sebelah kiri. Sementara itu, Dayu bersama teman sekelas lainnya bermain estafet air. Nah, di sini ya ada jawablah pertanyaan sebagai berikut sesuai dengan yang tadi dibacakan ya, isi teks bacaan bermain di halaman sekolah. Nah, di sini ada pertanyaannya nih. Apa yang sedang dilakukan Benny, Edo, dan Udin? Yuk, siapa yang bisa adik-adik? Nah, di sini ada bacalah teks percakapan berikut. Di sini ada Edo sama Udin. Udin bertanya, kamu masih ingat kalimat penutup paragraf pertama pada teks sebelumnya? Edo menjawab, masih. Banyak kelereng di dalam lingkaran, ada 6 butir. Kemudian Udin bertanya, oh iya, berapa orang yang bermain kelereng ya? Edo menjawab, ada 3 orang. Kemudian di sini ada yang bertanya lagi, bagaimana ya caranya membagikan 6 butir kelereng kepada 3 orang agar setiap orang mendapatkan kelereng sama banyak? Di sini ada Udin dan Mei menjawab, caranya setiap anak diberi 1, kemudian sisanya dibagikan lagi ke setiap orang 1 hingga habis. Nah, di sini Mei memberi penjelasan ya terkait pengurangan berulang. Nah, di sini ada contohnya 6 kurangi 3 kurangi 3 hasilnya 0. Sama artinya dengan 6 dibagi 3 sama dengan 2. Kemudian karena Mei melakukan 2 kali pengurangan terkait 6 kurangi 3 kurangi 3 sama dengan 0, jadi setiap siswa mendapatkan 2 butir kelereng. Kemudian Udin menyampaikan, sekarang kami sudah mengerti, terima kasih Mei. Mei menjawab, sama-sama Benny, Edo. Nah, sudah paham semuanya adik-adik? Baik adik-adik, kalau sudah paham semuanya, nah, di sini ada teman kakak ya yang akan melanjutkan pembelajaran yang ayo membaca tersebut ya. Nah, di sini ada Kak Hovifah. Dipersilakan untuk Kak Hovifah untuk menjelaskan materi selanjutnya. Oke, dari kakak cukup sekian ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Kak Tiara atas waktunya. Nah, kembali lagi bersama kakak ya adik-adik. Kira-kira selama tadi pembelajaran adik-adik paham dengan materinya? Nah, semoga adik-adik paham ya dengan materi yang tadi Kak Tiara sampaikan. Oke, untuk selanjutnya kakak akan memberikan soal nih. Coba kalian simak papan di atas. Ayo mencoba. Sekarang isilah bagian percakapan yang masih kosong. Tulislah dalam kalimat matematikanya ya, adik-adik. Oke, jadi di sini ada suatu percakapan ya, di mana ada yang bertanya nih. Jadi, pertanyaan pertama. Sebanyak 8 gelas air dibawa oleh 2 orang. Jika setiap orang membawa gelas sama banyak, berapa gelas air yang dibawa setiap orang? Kira-kira berapa ya? Oke, jadi kita bisa artikan ya. Artinya itu
pertanyaan ini ya menanyakan 8 dibagi 2 itu berapa? Oke, kira-kira berapa ya? Nah, artinya 8 diambil 2, diambil 2, diambil 2, diambil 2 sama dengan 0. Nah, sama seperti 8 dibagi 2 sama dengan 4. Pintar. Kemudian, ya, kalian lihat lagi papan di atas. Kakak akan bacakan pertanyaan kedua. Ada 18 bola bekel yang akan dibagikan kepada 6 orang. Setiap orang mendapatkan sama banyak. Berapa banyak bola bekel yang didapat setiap orang? Kira-kira berapa ya? Oke, kita coba hitung ya. Untuk mengetahui hasilnya, kita bisa mengerjakannya dengan pengurangan berulang. Jadi, 18 dikurangi 6, dikurangi 6, dikurangi 6 sama dengan 0, sama seperti 18 dibagi 6 sama dengan 3. Sampai sini paham ya Adik-adik? Nah, paham, alhamdulillah. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya ya dari percakapan di atas ya, coba kalian diskusikan dengan kedua orang tuamu ya. Dan coba kalian kerjakan. Nah, selanjutnya coba kalian lihat papan di atas. Ayo berlatih. Sejumlah kelereng akan dibagikan kepada beberapa anak. Nah, di sini ada beberapa soal nih. Coba perhatikan ya. Ini itu soal pembagian. Kita bisa menyelesaikan soal itu dengan menggunakan pengurangan berulang. Coba ya kita kerjakan bersama-sama. Dari mulai nomor 1. 4 dibagi 2 sama dengan berapa ya kira-kira? Oke, kita lakukan dengan pengurangan berulang. Jadi 4 dibagi 2 sama dengan 4 diambil 2, diambil 2 sama dengan 0. Jadi ya 4 dibagi 2 sama dengan 2. Lah kok 2 Kak Viva? Ya, karena tadi kita melakukan pengurangan berulang sebanyak 2 kali. Ya, pintar. Kemudian ya, kita lanjut ke nomor 2. Coba nomor 2. 8 dibagi 4 sama dengan berapa? Oke, kita lakukan sama seperti cara nomor 1 ya. 8 diambil 4 sama dengan 0. Nah, berapa hasil dari 8 dibagi 4? 2 Kak Viva, betul sekali. Ya, jadi hasilnya itu 2. Karena apa? Karena tadi kita melakukan pengurangan ya dengan berulang sebanyak 2 kali. Nah, yang terakhir ini ya. Untuk yang terakhir, 9 dibagi 3. Berapa ya? Ayo kita kerjakan bersama-sama ya. 9 dikurangi 3. Betul, kurangi 3. Kurangi 3 lagi sama dengan 0. Nah, berapa hasilnya? Ya, berapa? 3. Kenapa? Betul, karena pengurangan berulang ya. Tadi kita melakukan pengurangan berulang sebanyak 3 kali. Oke. Nah, kemudian coba perhatikan papan di atas lagi ya. Nah, untuk soal yang keempat dan yang kelima ini, coba ya kalian diskusikan dengan orang tua kalian dan coba kalian kerjakan. Kak Viva percaya kalian pasti bisa. Baik, kalian sudah hebat bisa mengerjakannya. Oke, selanjutnya coba perhatikan papan di atas ya. Ya, coba perhatikan ya. Di situ ada
sebuah kolom. Nah, soal nomor 1, 10 dibagi 2 sama dengan 5. 8 dibagi 2 sama dengan 4. 6 dibagi 2 sama dengan 3. Dan 4 dibagi 2 sama dengan 2. Nah, baik. Nomor 1 sudah paham ya? Untuk nomor 2 dan nomor 3 coba kalian kerjakan di rumah bersama dengan orang tua kalian. Oke? Coba kalian diskusikan dengan kedua orang tua kalian, lalu tulis di buku kalian masing-masing. Oke? Baik, kita lanjut lagi ya. Sip, tetap semangat. Nah, di sini kakak mau tanya nih, kira-kira apa aja ya yang perlu dipersiapkan untuk menggambar? Apa aja ya? Dan apa alat dan bahan yang dibutuhkan untuk menggambar? Ayo, kira-kira apa ya? Coba yuk kita isi kolom di papan ini. Nah, kira-kira alat yang dibutuhkan untuk menggambar apa aja ya? Pertama, contohnya itu pensil. Kedua, apa? Penghapus. Ketiga, apa? Buku gambar. Nah, itu ya. Dan untuk yang keempat dan yang kelima, coba kalian isi sendiri, oke? Nah, tugas kalian adalah buatlah gambar di atas ya, di buku gambar kalian, oke? Sama seperti yang ada di papan ya. Baik adik-adik, terima kasih sudah menyimak hari ini. Dan jangan lupa berterima kasih dengan orang tuamu yang sudah menemani kalian. Dan jangan lupa berdoa setelah belajar. Setelah itu rapihkan alat tulis kalian, oke? Baik, sekian dari kakak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.